Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadri Alif Ramadan dari kelas 10-9 akan menjelaskan tentang cara berpikir sejarah. Cara berpikir sejarah. Satu, pengertian sejarah, hakikat sejarah, unsur sejarah penting, konsep berpikir sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun, yaitu pohon, merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Pengertian sejarah menurut Herodotus adalah sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan pasti, melainkan melingkar yang tinggi rendahnya disebabkan oleh keadaan manusia. Menurut Ibnu Khaldun, sejarah adalah catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab akibatnya. Pengertian sejarah menurut Sartono Kartodirjo, sejarah dibatasi oleh dua hal. Sejarah dalam arti objektif dan subjektif. Secara objektif menunjuk pada peristiwa atau kejadian itu sendiri. Secara subjektif, sejarah yang telah ditulis oleh sejarawan. Menurut Muhammad Yamin, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan dari berbagai peristiwa yang dapat dibuktikan kebenarannya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupan manusia pada masa lalu. Hakikat sejarah pada peristiwa, sejarah sebagai kisah. 3 unsur sejarah penting dalam sejarah. 3 unsur penting sejarah dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan rakyat Indonesia. 1. Manusia. 2. Ruang. 3. Waktu. Yaitu 1. Manusia, Soekarno dan Hatta. 2. Ruang, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. 3. Waktu, 17 Agustus 1945. Kedudukan manusia dalam sejarah. 1. Yaitu objek sejarah. Manusia merupakan aktor sentral dalam kajian sejarah. Sejarah adalah kisah tentang manusia dalam kaitannya dengan ruang dan waktu. Kedua, subjek sejarah. Manusia berkontribusi dalam penelitian dan penulisan sejarah. Kisah sejarah tidak mungkin hadir tanpa adanya manusia yang meneliti peristiwa tersebut. Konsep ruang dan waktu dalam sejarah. Konsep ruang terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama tempat terjadinya suatu peristiwa, 2 cakupan pembahasan. Konsep waktu dalam sejarah terbagi menjadi 4. 1. Menandai sebuah peristiwa bersifat unik. 2. Menerangkan kapan terjadinya sebuah peristiwa. 3. Menjadi pembeda antara sejarah dan mitos. 4. Menandai kondisi suatu zaman. Konsep berpikir sejarah. 1. Konsep kronologi. 2. Konsep diakronik. 3. Konsep sinkronik. Cara berpikir kronologis dalam mempelajari sejarah. Ilmu tentang waktu membantu menyusun peristiwa sejarah sesuai urutannya. Anakronisme adalah keracuan waktu antara satu peristiwa sejarah yang satu dan peristiwa sejarah yang lain. Cara berpikir diakronik dalam mempelajari sejarah. Diakronik adalah sesuatu yang dapat melintas melalui atau melampaui dalam batasan waktu. Dalam pembatasan waktu, sejarah mengenal periodisasi, yakni mengklasifikasikan peristiwa-peristiwa sejarah dalam tahap pembabakan waktu. Cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronik diartikan sebagai segala sesuatu yang bersangkutan dengan peristiwa yang terjadi pada suatu masa. Kajian yang lebih menitik beratkan pada penelitian gejala-gejala yang meluas dari sebuah peristiwa atau ruang. Tetapi
dengan waktu yang terbatas. Apa sih perbedaan sinkronik dan diakronik itu? Sinkronik itu adalah penulisan melebar dalam ruang, dan diakronik penulisannya memanjang dalam waktu. Terima kasih pembahasan untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.